Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dan kelompok kami akan menjelaskan tentang materi pembelajaran pada siswa dengan gangguan bahasa. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Leli Nurfitria, NIM 214420026. Nama saya Adelia Meira, NIM 2144215. Uul Zahro Aulia dengan NIM 214420046. Saya Maka Dewi Rayana, NIM 214420013. Siswa dengan gangguan bicara atau bahasa. Beberapa cacat yang paling umum adalah masalah bicara dan bahasa. Kira-kira 1 dari 40 siswa mengalami gangguan komunikasi yang lebih serius dan perlu penanganan layanan pendidikan yang khusus. Meskipun istilah bicara dan bahasa sering digunakan secara bergantian, keduanya tidak sama. Bahasa adalah komunikasi ide menggunakan simbol dan termasuk bahasa tertulis, bahasa isyarat, dan mode komunikasi lainnya selain ucapan lisan. Pidato mengacu pada pembentukan dan urutan suara. Sangat mungkin untuk memiliki gangguan bicara tanpa gangguan bahasa, atau memiliki gangguan bahasa tanpa gangguan bicara. Siswa dengan gangguan bicara. Ada banyak jenis gangguan bicara. Paling umum adalah gangguan artikulasi atau fonologis seperti penghilangan kata, torsi, atau substitusi suara. Misalnya, beberapa siswa mengalami kesulitan mengatakan soe untuk sorry yang memiliki gangguan bicara seperti cadel, menggantikan s yang mengatakan thanks untuk snacks. Kata-kata yang salah artikulasi adalah umum dan perkembangan normal bagi banyak anak di taman kanak-kanak dan kelas 1. Penyimpangan artikulasi yang moderat dan ekstrem berkurang seiring berjalannya waktu tahun sekolah. Terapi bicara sering tidak bekerja dengan anak yang memiliki masalah artikulasi ringan. Namun, terapi bicara diperlukan jika siswa tidak dapat memahami atau jika masalahnya menyebabkan psikologis siswa atau kesulitan sosial, seperti diejek, diolok-olok karena memiliki gangguan bicara. Gangguan bahasa. Gangguan bahasa merupakan gangguan pada kemampuan anak untuk memahami bahasa atau untuk mengekspresikan ide-ide dalam bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Gangguan bahasa umumnya terdiri dari gangguan bahasa reseptif dan gangguan bahasa ekspresif. Gangguan bahasa reseptif, di mana anak akan sulit untuk memahami bahasa lisan yang didengar maupun yang dibaca. Jadi, anak-anak akan sulit untuk mengikuti arahan, sulit untuk menjawab pertanyaan, dan juga sulit untuk memahami bacaan. Gangguan bahasa ekspresif, di mana anak akan mengalami kesulitan untuk mengekspresikan keinginan dan kebutuhannya melalui komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal lebih menggunakan lisan dan tulisan dalam penyampaiannya, sedangkan untuk komunikasi nonverbal lebih menggunakan bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Contohnya seperti anak sulit untuk bertanya, sulit untuk memberi nama pada suatu objek, kemudian anak jarang menggunakan bahasa tubuh ketika berkomunikasi, serta penggunaan kosakata yang sedikit. Perbedaan antara gangguan bahasa dan gangguan bicara. Pada gangguan bahasa, anak akan mengalami kesulitan dalam memahami bahasa dan akan kesulitan untuk mengekspresikan ide-idenya. Sedangkan pada gangguan bicara, anak akan mengalami kesusahan dalam menghasilkan suara ketika berkomunikasi. Karakteristik siswa dengan gangguan belajar dapat ditandai dengan hal berikutnya. Pertama,
kecerdasan normal atau bahkan bakat. Yang kedua, peradaban antara kecerdasan dan kinerja penundaan pencapaian. Yang ketiga, defisit perhatian atau keteralihan yang tinggi. 4, hiperaktif atau impulsif. 5, koordinasi motorik dan kemampuan hubungan yang spasial yang buruk. 6, kesulitan memecahkan masalah. Anomali persepsi seperti membalikkan huruf, kata, atau angka. 7, kesulitan dengan memotivasi diri. Aktivitas pengaturan diri, ketergantungan yang berlebihan pada guru dan teman sebaya untuk tugas. Yang ke-9, gangguan tertentu pada memori, pemikiran, atau bahasa. 10, keterampilan sosial yang belum matang. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran yang tidak teratur. Jenis-jenis gangguan bahasa. 1. Ada Autism Spectrum Disorder atau ASD. ASD atau yang lebih sering disebut autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. 2. Apraksia, gangguan saraf di otak yang membuat anak kesulitan mengkoordinasikan otot yang digunakan pada saat berbicara. Anak dengan apraksia mengetahui apa yang ingin dikatakan tetapi sulit untuk menggerakkan rahang, lidah, dan bibir untuk berbicara. 2. Disleksia, gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita akan kesulitan mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. 4. Ada speech delay, gangguan komunikasi yang menyebabkan seorang anak mengalami kesulitan dalam berbicara. Penyebab gangguan bahasa. 1. Ada genetik atau bawaan lahir. Setiap sifat genetik yang menentukan bentuk dan fungsi organ tubuh dibawa oleh kromosom. Kromosom adalah komponen pembawa materi genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Jumlah kromosom normal manusia ada 23 pasang. Setiap pasang kromosom berasal dari sel telur ibu dan sperma ayah yang bertemu saat proses pembuahan. Ketika terjadi kelainan kromosom atau kelainan genetik, misalnya pada anak yang lahir tanpa 46 kromosom atau justru lahir dengan kelebihan kromosom, maka ia dapat menjalani kelainan bawaan. Mereka dapat mengalami kelainan bawaan. Kelainan genetik ini bisa bersifat keturunan atau terjadi akibat adanya mutasi atau perubahan sifat genetik pada janin saat ia dikandung. Otak traumatis atau TBI adalah cedera yang didapat pada otak yang disebabkan oleh kekuatan fisik yang mengakibatkan kecacatan fungsional atau sebagian gangguan psikososial yang bisa berdampak buruk pada prestasi pendidikan anak. Istilah ini berlaku untuk cedera kepala terbuka ataupun tertutup yang mengakibatkan gangguan pada salah satu atau lebih area seperti kognisi, bahasa, memori, perhatian, penalaran, pemikiran abstrak, penilaian, pemecahan masalah, kemampuan sensorik, persepsi, motorik, perilaku, psikososial, fungsi fisik, pemrosesan informasi, dan berbicara. Istilah ini tidak berlaku untuk cedera otak yang bersifat kognitial atau degeneratif, atau cedera otak yang disebabkan oleh trauma lahir. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial penting bagi keberlangsungan anak dalam fase-fase perkembangannya, seperti belajar bicara, berinteraksi, dan lain sebagainya. Jika lingkungan tersebut kurang mendukung bagi perkembangan bahasa anak, maka akan berdampak pada tumbuh kembang sang anak. Hal tersebut juga harus dihindari serta orang tua juga harus bertindak dalam pemilihan lingkungan bagi sang buah hati. Jika lingkungan tersebut kurang kondusif bagi anak, sebaiknya orang tua bisa mencari alternatif lain seperti membawa anak ke taman bermain yang notabene terdapat banyak anak kecil. Di sana jadi anak bisa lebih leluasa untuk berinteraksi dan juga karena diakibatkan karena seorang individu tinggal, misalnya gangguan yang disebabkan karena terpinggirkan dari interaksi lingkungan manusia sehingga individu yang bersangkutan tidak mendapatkan input bahasa sama sekali. Yang kedua ada lingkungan keluarga. Peran keluarga terutama kedua orang tua sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak, di mana dari orang tua anak bisa mendapatkan segala hal, baik dari segi materi maupun kasih sayang. Seringkali pekerjaan yang banyak membuat orang tua jarang berinteraksi dengan anaknya, terlebih lagi jika anak tersebut dititipkan kepada asisten rumah tangga. Maka si anak tersebut kan kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Jika hal tersebut terjadi, kemungkinan besar kemampuan anak untuk berbicara akan lambat karena kurangnya interaksi anak terhadap orang lain. Selanjutnya ada metode penyembuhan gangguan bahasa.
Semua gangguan bicara dan bahasa didiagnosis dan diobati oleh ahli patologi bicara dan terapi bicara. Kerusakan yang berlangsung lebih sering bersifat psikologis daripada fonologis. Siswa dengan gangguan bicara sering mengalami banyak ejekan dan penolakan sosial. Guru dapat mencontohkan penerimaan anak dengan gangguan bicara dalam beberapa cara, yaitu: pertama, guru harus sabar menghadapi siswa yang gagap atau mengalami kesulitan menghasilkan kata-kata untuk membentuk kalimat. Kedua, guru harus menghindari menempatkan siswa yang memiliki pidato masalah ke dalam situasi tekanan tinggi untuk membutuhkan tanggapan verbal yang cepat. Ketiga, guru harus menahan diri dari mengoreksi artikulasi siswa di kelas. Peran orang tua dalam metode penyembuhan gangguan bahasa pada anak. Orang tua bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Jadi, orang tua melakukan pengawasan yang berupa pembimbingan. Dalam proses ini mengutamakan kerjasama yang didukung oleh kasih sayang antara kedua orang tua dan anak. Serta orang tua juga dituntut untuk mengerti dan paham tentang hal-hal seputar autisme. Contohnya seperti materi yang kelompok kami bawakan, yaitu gangguan bahasa. Contohnya seperti orang tua harus lebih banyak berinteraksi bersama anak, baik di dalam rumah maupun di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengajak anak untuk bermain, bernyanyi, bercerita, menggambar, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian, memberikan pujian pada setiap hal-hal positif yang dilakukan oleh anak agar anak termotivasi untuk selalu melakukan hal-hal yang positif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.